Saya pernah beragama Kristen dan beragama Buddha dan beragama Konghucu, dan akhirnya kemarin lusa saya memutuskan untuk meluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ini sangat menarik. Kalau hidayah Allah sudah masuk ke dalam hati, susah rasanya untuk menolak, ya ikhwan. Apalagi sebelumnya orang non-muslim ini sudah membuka pikirannya dan membuka hatinya terhadap Islam. Apabila ini sangat menarik ketika orang Buddha ini, atau misalkan umat Buddhis ya disebutnya, beliau membela Islam dengan perhitungan, pemikiran, kemudian hatinya yang kemudian ia rasakan sebelumnya, dan menilai dengan sangat jernih, menilai dengan netral terhadap Islam. Katanya Islam seperti ini. Saya pribadi beragama Buddha dan saya adalah orang Tionghoa. Namun saya harus berterima kasih banyak-banyak kepada Islam, karena berkat Islam dunia masih baik-baik saja. Kalau nggak ada Islam yang berani melawan Zionisme, saya yakin udah dari dulu dunia udah tanam chip, udah lebih cepat dunia dibiarkan pedofilia di mana-mana, perzinahan di mana-mana, dan mungkin kiamat akan lebih cepat dan dunia rusak lebih cepat kalau nggak ada umat Islam di daerah Timur Tengah yang bertahan dan tidak menyerah untuk melawan Zionisme. Soalnya entah kenapa ya, meskipun dapat perlakuan yang tidak baik dari oknum-oknum umat Islam di Indonesia, namun dalam hati itu berkata, umat Islam adalah, agama Islam juga adalah agama yang terbaik, yang memiliki jasa yang besar. Dalam hati selalu berkata seperti itu, tapi saya nggak tahu alasannya apa. Sekarang saya baru sadar. Kalau bicara umat Islam tuh sebenarnya Islam tuh bisa jadi kita benci terhadap Islam itu karena Islam itu disusupi oleh asing. Bayangin, kelompok teroris semua didirikan, dibiayai oleh asing. Terus banyak oknum-oknum yang sengaja merusak Islam dari dalam. Karena ini feeling saya kuat sekali bahwa banyak sekali nih oknum yang justru dia nggak mau saya suka sama Islam. Bayangin, dia Islam tapi dia nggak mau saya suka sama Islam. Dan saya iseng-iseng saya telusuri oknum-oknum tersebut, ternyata orang nggak benar yang melanggar semua perintah Tuhan. Kemudian netizen mendoakan beliau agar mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Beliau sekarang menjadi muslim. Beliau sekarang sudah mualaf resmi menjadi muslim, ya ikhwan. Baik, ini sangat menarik. Kita akan lihat dan kita akan saksikan bagaimana video kesaksian orang ini ketika beliau masuk ke dalam Islam. Silakan ya. Saya pernah beragama Kristen dan beragama Buddha dan beragama Konghucu, dan akhirnya kemarin lusa saya memutuskan untuk meluk agama Islam, karena menurut saya agama Islam adalah agama yang paling natural dan paling bersih dan paling benar menurut saya. Dengan berbagai perjalanan hidup saya yang penuh rintangan dan tantangan, dan tidak ada satupun orang yang mengajak saya masuk Islam, dan lingkungan saya semuanya non-muslim semua. Jarang-jarang ada Islam, jarang sekali. 80% non-muslim. Setelah mendapat berbagai hidayah pencerahan, akhirnya saya beranikan diri meskipun dilarang oleh keluarga dan lingkungan saya. Pokoknya mereka menganggap agama Islam itu bukan agama yang benar. Namun menurut saya baliknya, saya telusuri dari umur 15 tahun sudah saya pelajari, saya telusuri. Bahkan saya udah bisa Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat pertama. Baik, ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada Mas ini. Semoga Mas diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing kemudian mendalami ilmu Islam, Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergaul dengan orang-orang muslim bersama dan orang-orang yang saleh agar Masnya terbawa menjadi pribadi yang saleh insyaallah. Saya dulu pernah menjadi seorang agama Buddha, umat Buddhis yang taat terhadap agama. Bahkan saking taatnya itu, saya tidak melakukan perzinahan, tidak melakukan perkataan kasar, tidak melakukan pembunuhan terhadap semua makhluk, bahkan hewan sekalipun, dan bahkan berkata buruk nggak pernah. Semuanya saya jalani, saya taat, berusaha taat, bahkan pikiran pun ya segala macam lah. Dan
cobaannya itu. Kenapa dibilang orang beriman tuh cobaannya berat? Karena banyak sekali godaan dan kezoliman. Jadi orang yang misalnya taat terhadap agama, yang beriman, yang tidak melakukan keburukan sama sekali, itu dianggap orang yang salah gitu di lingkungan, diolok-olok, dipanas-panasi, dizolimi kayak secara terstruktur, sistematis dan masif gitu kan. Itulah mengapa saya mengerti, oh beginilah kalau melihat ada agamawan yang mungkin marah, karena itu nggak mudah loh nahan emosi di saat Anda itu sudah melakukan banyak hal atau effort yang sangat besar, melakukan banyak sesuatu untuk agama dan untuk negara, taat aturan, taat semua hal, tidak melakukan kejahatan sama sekali, tapi dipanas-panas sih dan dipancing, itu istilahnya dipancing. Mungkin ada agamawan yang memang karakternya memang dari sejak awal memang kurang baik. Namun ini dari pengalaman saya begitu ya. Sebagai seorang yang beriman memang godaannya cuma satu, yaitu di emosi. Karena seakan-akan tuh sistem atau lingkungan ingin kita tuh udahlah enak-enak aja, ikutan maksiat aja, ikutan ini aja, santai lah, bawa santai. Dan sekali lagi, semoga Mas ini diberikan istiqomah, diberikan kekuatan iman dan Islam sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan iman dan Islam, dan keakhiran kita ada dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala pemilih. Sekali lagi, jangan remehkan doa. Kita tidak tahu siapa yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya atau antum semua, dan kita tidak tahu itu siapa yang paling ikhlas di antara kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua. Aku qouli hadza ala pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم